Pekanbaru. Nama Pekanbaru berasal dari kata pekan, yang berarti pasar atau tempat perdagangan, dan baru, yang berarti baru. Nama ini diberikan pada tahun 1784 oleh Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah, Raja Kesultanan Siak Sri Indrapura, yang memindahkan ibu kota kerajaannya dari Mempura ke Senapelan. Senapelan adalah nama asli Pekanbaru sebelumnya, yang dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi dusun payung sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pekanbaru menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda yang berdagang dengan Petapahan, sebuah kota penting di Kerajaan Siak. Karena Sungai Siak yang dalam dan tenang, Pekanbaru juga menjadi tempat penumpukan berbagai komoditas perdagangan, baik dari luar maupun dari pedalaman. Pekanbaru terus berkembang sebagai kota perdagangan dan jasa, serta menjadi pintu gerbang wilayah Riau. Pada tahun 1960, Pekanbaru ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Riau, menggantikan Tanjung Pinang. Pekanbaru adalah ibu kota Provinsi Riau di Pulau Sumatera, Indonesia. Kota ini memiliki sejarah yang panjang dan menarik, yang dimulai dari sebuah desa kecil di tepi Sungai Siak hingga menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan di wilayah Riau. Berikut adalah ringkasan sejarah Pekanbaru. Abad ke-16, Desa Senapelan didirikan oleh Batin, seorang kepala suku Melayu, di muara Sungai Siak. Desa ini menjadi tempat tinggal bagi para pedagang dan pelaut yang berlayar ke dan dari Kerajaan Siak Sri Indrapura. Abad ke-18, Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah, Raja Kesultanan Siak Sri Indrapura, memindahkan ibu kota kerajaannya dari Mempura ke Senapelan. Ia memberi nama baru kepada desa itu, yaitu Pekanbaru, yang berarti pasar baru. Pekanbaru menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda yang berdagang dengan Petapahan, sebuah kota penting di Kerajaan Siak. Abad ke-19, Pekanbaru terus berkembang sebagai kota perdagangan dan jasa, serta menjadi pintu gerbang wilayah Riau. Pada tahun 1824, Belanda menandatangani Perjanjian London dengan Inggris, yang menyerahkan wilayah Riau kepada Belanda. Belanda kemudian membangun benteng dan kantor dagang di Pekanbaru. Abad ke-20, Pekanbaru menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Pada tahun 1942, Jepang menguasai Pekanbaru dan membangun jalur kereta api yang dikenal sebagai Jembatan Siak atau Jembatan Kematian. Pada tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajah. Pada tahun 1960, Pekanbaru ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Riau, menggantikan Tanjung Pinang. Abad ke-21, Pekanbaru menjadi salah satu kota terbesar dan terpenting di Indonesia, dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa. Kota ini memiliki berbagai potensi ekonomi, budaya, dan pariwisata, seperti minyak bumi, karet, kelapa sawit, seni Melayu, masjid-masjid indah, dan taman-taman hijau. Masa perjuangan Pekanbaru adalah masa ketika rakyat Pekanbaru berjuang melawan penjajahan Belanda dan Jepang, serta mendukung pergerakan kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah beberapa peristiwa penting yang terjadi di masa perjuangan Pekanbaru. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta. 5 hari kemudian, berita proklamasi sampai ke Pekanbaru melalui telegrafis Angkatan Muda TPP, yang diterima oleh Basrul Jamal. 8 hari kemudian, di bawah pimpinan Kolonel Hasan Basri, para pemuda Pekanbaru menyiarkan proklamasi kemerdekaan melalui radio. Upacara pengibaran bendera merah putih pertama kali digelar pada 12 September 1945, di belakang Museum RRI. Pada tahun 1942 hingga 1945, Jepang menguasai Pekanbaru dan membangun jalur kereta api yang dikenal sebagai Jembatan Siak atau Jembatan Kematian. Jalur kereta api ini dibuat dengan memaksa ratusan ribu pekerja Romusha dari berbagai daerah untuk bekerja tanpa upah dan perlindungan. Banyak pekerja Romusha yang meninggal karena kelelahan, kelaparan, penyakit, dan kekejaman Jepang. Sisa-sisa dari sejarah itu kini hanya tertinggal kepala kereta api, yang saat ini dijadikan sebagai monumen lokomotif. Pada tahun 1958 hingga 1961, terjadi pemberontakan PRRI,
pemerintah revolusioner Republik Indonesia, yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Hussein. PRRI menentang pemerintahan pusat yang dianggap tidak adil dan tidak demokratis. Pemberontakan ini melibatkan sebagian besar wilayah Sumatera, termasuk Riau. Tentara Nasional Indonesia, TNI, melakukan operasi militer untuk menumpas pemberontakan ini. Salah satu tempat yang menjadi basis TNI adalah Rumah Massa Perjuangan yang kini menjadi sentra tenun di Pekanbaru. Rumah ini sebelumnya juga pernah digunakan sebagai gudang logistik dan dapur umum oleh para pejuang kemerdekaan. Pahlawan perjuangan Pekanbaru adalah orang-orang yang berjuang melawan penjajahan Belanda dan Jepang, serta mendukung pergerakan kemerdekaan Indonesia di wilayah Riau. Berdasarkan hasil pencarian web, berikut adalah beberapa nama pahlawan perjuangan Pekanbaru yang dapat Anda ketahui. Marhum Pekan atau Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah adalah pendiri kota Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau. Sultan kelima Kerajaan Siak Sri Indrapura ini memerintah pada tahun 1780-1782. Dia diketahui wafat pada 1782 Marhum Pekan adalah salah satu tokoh yang diusulkan menjadi pahlawan nasional oleh TP2GD Kota Pekanbaru. Mahmud Marzuki dari Kabupaten Kampar lahir pada tahun 1915 di Desa Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar. Mahmud Marzuki meninggal dunia pada 5 Agustus 1946. Mahmud Marzuki adalah seorang pendakwah, politikus dan pejuang Riau. Ia merupakan orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih pasca kemerdekaan Indonesia di Kampar. Mahmud Marzuki juga merupakan salah satu tokoh yang diusulkan menjadi pahlawan nasional oleh TP2GD Kabupaten Kampar. HM Hamid Yahya tinggal di Jalan Perdagangan, Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Rumahnya pernah menjadi gudang logistik dan dapur umum untuk pejuang kemerdekaan Indonesia. Basis pejuang lalu pindah ke Surau Irhash karena alasan keamanan. Pada tahun 1958, rumah ini dijadikan sebagai salah satu markas sekaligus tempat tinggal Tentara Nasional Indonesia, TNI. Rumah ini menjadi basis penumpasan pemberontakan PRRI di Sumatera bagian tengah, khususnya Provinsi Riau. Kolonel Hasan Basri adalah seorang pejuang dan komandan militer Riau. Ia lahir pada tahun 1914, di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar. Ia meninggal dunia pada 12 November 1985. Kolonel Hasan Basri adalah orang yang pertama kali menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio di Pekanbaru pada tanggal 30 Agustus 1945. Ia juga memimpin perlawanan terhadap Belanda dan Jepang di Riau. Tengku Syarifah Fadlun Tengku Maharatu adalah seorang putri kerajaan Siak yang juga berperan sebagai pejuang dan pendidik Riau. Ia lahir pada tahun 1907, di Istana Siak Sri Indrapura. Ia meninggal dunia pada 9 September 1998. Tengku Syarifah Fadlun Tengku Maharatu adalah salah satu pendiri Sekolah Rakyat Pertama, SRP, Siak Sri Indrapura pada tahun 1930, yang merupakan sekolah dasar pertama di Riau. Ia juga aktif dalam organisasi perempuan dan sosial. Suku asli Pekanbaru adalah suku Melayu, yang merupakan suku mayoritas di kota tersebut. Suku Melayu di Pekanbaru memiliki sejarah yang panjang dan menarik, yang dimulai dari sebuah desa kecil di tepi Sungai Siak hingga menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan di wilayah Riau. Suku Melayu di Pekanbaru dipengaruhi oleh agama Islam, serta akulturasi dengan budaya Sumatera, Malaysia, dan Singapura. Selain suku Melayu, ada beberapa suku lain yang juga mendiami Pekanbaru, baik yang berasal dari daerah sekitar maupun dari luar Riau. Berdasarkan sensus 2010, komposisi etnis di kota Pekanbaru didominasi oleh suku Minangkabau sebesar 40,96%, Melayu hanya 23,10%. Kemudian Jawa 15,70%, Batak 11,04%, Tionghoa 2,5%, dan lain-lain 6,7%. Beberapa suku asli Riau selain suku Melayu antara lain adalah suku Akit, suku Sakai, dan suku Talang Mamak. Suku-suku ini memiliki ciri-ciri fisik, budaya, dan kepercayaan yang berbeda-beda.
Adat dan kebudayaan di Pekanbaru adalah adat dan kebudayaan yang berasal dari suku Melayu, yang merupakan suku mayoritas di kota tersebut. Adat dan kebudayaan Melayu di Pekanbaru dipengaruhi oleh agama Islam, serta akulturasi dengan budaya Sumatera, Malaysia, dan Singapura. Berikut adalah beberapa aspek adat dan kebudayaan di Pekanbaru. Rumah adat khas Pekanbaru adalah Selaso Jatuh Kembar, yang merupakan rumah tinggal para datuk atau pemangku adat. Pakaian adat khas Pekanbaru adalah baju kurung cekak musang atau belanga untuk pria, dan baju kurung teluk belanga untuk wanita. Senjata tradisional khas Pekanbaru adalah keris, yang merupakan senjata pusaka yang memiliki nilai magis dan simbolik. Tari tradisional khas Pekanbaru adalah tari tandak, yang merupakan tari pergaulan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan. Makanan khas Pekanbaru adalah asam pedas ikan patin, yang merupakan masakan berkuah pedas asam yang dibuat dari ikan patin segar. Permainan tradisional khas Pekanbaru adalah congklak, yang merupakan permainan logika dan strategi yang dimainkan oleh dua orang. Alat musik tradisional khas Pekanbaru adalah gambus, yang merupakan alat musik petik berbentuk seperti buah labu. Gambus biasanya dimainkan sebagai pengiring tari tandak atau lagu-lagu Melayu. Bahasa daerah khas Pekanbaru adalah bahasa Melayu Riau, yang merupakan salah satu varian dari bahasa Melayu. Bahasa ini juga dipengaruhi oleh bahasa Arab, Jawa, Minangkabau, dan Hokkien. Kota ini memiliki banyak tempat wisata yang menarik dan beragam, baik yang bersifat alam, budaya, sejarah, maupun modern. Berikut adalah beberapa tempat wisata di Pekanbaru yang dapat Anda kunjungi. Riau Fantasi, tempat wisata ini merupakan taman hiburan keluarga yang terbesar dan terlengkap di Sumatera. Masjid Raya An-Nur, tempat wisata ini merupakan masjid terbesar dan terindah di Pekanbaru. Perpustakaan Soeman HS, tempat wisata ini merupakan perpustakaan terbesar dan termodern di Indonesia. Pusat Latihan Gajah Minas, tempat wisata ini merupakan tempat pelatihan gajah-gajah yang bekerja di hutan-hutan Riau. Alam Mayang, tempat wisata ini merupakan taman rekreasi alam yang menyajikan pemandangan hijau dan sejuk. Kota ini memiliki banyak kuliner khas yang enak dan terkenal, baik yang bersifat berat, ringan, maupun manis. Berikut adalah beberapa kuliner khas Pekanbaru yang dapat Anda coba. Gulai ikan patin, asam pedas ikan baung, sate rusa, mieso, roti jala, lempuk durian, kacang pukul. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.